subscribe to my channel. Gunung Uhud, Jabal Uhud, tidak seperti kebanyakan pegunungan di Indonesia. Tingginya hanya sekira 150 meter. Jaraknya sekitar 5 km dari arah timur laut pusat. Kota Madinah Al-Munawwarah dinamakan demikian karena posisi bukit ini tampak seperti menyendiri. Uhud, gunung kecil tersebut merupakan bukit terbesar di kawasan sekitar Madinah. Dari jarak jauh, tampak warnanya kemerah-merahan seolah mengingatkan orang-orang pada peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di sana. Sejarah mencatat Perang Uhud berlangsung pada tanggal 15 Syawal, tahun ketiga Hijriah, atau sekitar Maret 625 Masehi. Palagan ini memicu keinginan balas dendam dari orang-orang kafir Quraisy seusai kekalahan dalam Perang Badar. Mereka tidak kuat menanggung malu di hadapan seluruh bangsa Arab kala itu akibat kemenangan Muslimin dalam palagan yang pecah pada Ramadan, tahun kedua Hijriah tersebut. Menjelang pertempuran Uhud, kaum musyrikin Quraisy mengadakan persiapan yang sangat lengkap. Mereka kali ini tidak mau meremehkan pasukan Muslimin. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW memberikan instruksi agar umat Islam menyongsong musuh di luar kota Madinah. Inilah strategi yang diterapkan Rasulullah. Sebanyak 50 pasukan pemanah diposisikan di atas Jabal Uhud. Mereka diperintahkan untuk melakukan serangan apabila kaum Quraisy menduduki, terutama pasukan yang menungganginya. Tentara Islam berjumlah sekitar 700 orang, sedangkan dari pasukan Quraisy mencapai kurang lebih 3.000 personel. Seperti banyak dikisahkan dalam berbagai buku sejarah Islam, Rasulullah SAW membagi pasukan Muslim menjadi dua. Bagian pertama berada di sayap kanan yang ditempatkan di kaki Bukit Uhud, dan sayap kiri berada di kaki Bukit Ainain. Pasukan di sayap kanan bisa dipastikan lebih aman karena terlindungi Bukit Uhud, sedangkan di sayap kiri memiliki risiko yang sangat berbahaya, karena pasukan musuh dapat menyerang dengan mengitari Bukit Ainain. Untuk mengawal pasukan di sayap kiri ini, Rasulullah SAW menempatkan sekitar 50 orang pemanah di Ainain dengan pimpinan Abdullah bin Zubair. Rasulullah SAW memerintahkan pasukan pemanah ini untuk selalu berada di tempatnya dan tidak turun ke kaki bukit, apapun yang terjadi, baik menang maupun kalah. Adapun kubu Quraisy yang dipunggawai Abu Sufyan membagi pasukannya menjadi 3 bagian. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kelompok inilah yang akan berhadapan dengan pasukan Islam yang menetap di sayap kiri. Kemudian sayap kiri Quraisy dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal. Bagian tengah dan sekaligus panglima bagi kedua sayap itu dipimpin oleh Amr bin Al-Ash. Abu Sufyan menempatkan 100 orang pemanah di barisan depan. Saat peperangan mulai berlangsung, pasukan Muslim yang ada di sayap kanan berhasil melumpuhkan sebagian tentara Quraisy. Kaum kafir Quraisy pun berlarian dan meninggalkan sebagian harta benda mereka di medan perang. Melihat kondisi ini, kaum muslimin termasuk bagian sayap kiri dan pasukan pemanah yang berada di Ainain, serta mengambil harta benda kafir Quraisy yang akan menjadi harta rampasan perang, ghanimah. Akibatnya, mereka meninggalkan masing-masing posnya. Kesempatan ini digunakan oleh pasukan kafir Quraisy yang berada di sayap kanan, di bawah pimpinan Khalid bin Walid, untuk maju menyerang sayap kiri umat Islam di Ainain yang telah ditinggalkan, termasuk oleh para pemanah umat Islam. Akibatnya, begitu pasukan pemanah turun, pasukan Khalid berhasil menguasai lokasi tersebut dan akhirnya mereka berhasil melumpuhkan pasukan Islam. Kemenangan umat Islam yang sudah berada di depan mata akhirnya sirna. Dalam peristiwa ini, Rasul SAW mengalami luka-luka. Gigi geraham Rasul SAW tanggal copot terkena lemparan batu. Sedangkan wajahnya juga berdarah akibat luka-luka. Bibirnya pecah-pecah. Banyak dari batu-batu yang mengenai beliau dilempar oleh Utbah bin Abi Waqqas. Pasukan Quraisy kemudian mengabarkan berita bohong bahwa mereka telah membunuh Rasulullah SAW. Akibatnya kaum muslimin menjadi lemah. Orang-orang munafik yang ada di antara pasukan umat Islam berusaha mencari perlindungan kepada Abu Sufyan. Sebagian lagi tetap bertahan dan kekuatan tenaga mempertahankan panji-panji Islam. Dalam peperangan ini, sekitar 70 orang pasukan kaum muslim menjadi syuhada, termasuk paman Rasul SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka syahid karena menjadi perisai, tameng Rasulullah SAW dari pasukan Quraisy. Abu Dujana menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi Rasul SAW dengan membungkukkan punggungnya sehingga melemparkan anak panah musuh mengenai dirinya. Ia pun syahid. Peristiwa peperangan ini dapat dilihat pada Al-Quran Surah Ali, Imran ayat ke-121 hingga 175, heroisme peperangan. Uhud ini terekam pula dalam hadis-hadis yang termaktub kitab Jami' Asy-Syahih.
karya Imam Bukhari jilid 4, yakni bab tentang jihad. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, menyuruh budaknya, Wahsy al-Habsyi, untuk membunuh Hamzah pada perang Uhud ini. Sebab pada perang Badar, Hamzah berhasil membunuh ayah Hindun. Oleh karena itu, ia akan memerdekakan Wahsy al-Habsyi jika berhasil membunuh Hamzah. Hal yang sama juga diungkapkan Zubair bin Mut'im. Ia berjanji kepada Wahsy akan memerdekakannya bila berhasil membunuh Hamzah, yang telah membunuh paman Zubair dalam peperangan Badar. Umat Islam yang kemudian dimakamkan di tempat tersebut. Penyebab kekalahan, seperti yang terekam dalam Al-Quran dan berbagai buku sejarah Islam, peristiwa kekalahan umat Islam dalam perang Uhud ini meninggalkan duka yang mendalam. Bahkan Rasul SAW pernah bersabda, sungguh besar murka Allah pada orang-orang yang melakukan ini, menunjukkan luka-luka yang ada di wajahnya kepada nabinya. Rasul SAW sangat sedih mengingat peristiwa itu. Kemenangan yang sudah di depan mata, sirna karena pasukannya begitu mudah ditipu dengan gelimang harta perang. Mereka meninggalkan posnya demi sekedar urusan dunia. Dalam Al-Quran diterangkan, kekalahan itu menjadi ujian bagi kaum muslimin. QS Ali Imran 3:141. Dan orang-orang munafik, ayat 1:67. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. QS 3:2. Apakah jika dia, Muhammad, wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ayat 145. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam menjadi kuat dan tidak takut terhadap apapun. Surat 46. Mereka juga tidak boleh taat pada orang-orang kafir sesambil, karena Allah akan memasukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut, sapus tahu. Sebab kekalahan itu dijelaskan dalam ayat 141. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mendurhakai perintah Rasul. Di balik Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. 2:38. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah menjanjikan kamu dari mereka untuk menguji kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. 52. Ingatlah, ketika kamu lari dan tidak menoleh ke seseorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena itu Allah menimpakan atas kamu bersedih atas bersedih, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 153. Kemudian setelah kamu sujud cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka mengira yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang, sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Saya mengatakan, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka bersembunyi di dalam hati mereka. Apa yang tidak mereka terangkan kepada Anda, mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang, sesuatu hak campur tangan, dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan. Di sini dia mengatakan, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati menghilangkan itu, keluar juga ke tempat mereka dihilangkan. Dan Allah berbuat demikian, untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu, dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. 4. Sejujurnya orang-orang yang diubah di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka lakukan di masa lampau. Dan sesungguhnya, Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. 5.